تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin.
Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Nggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Nggak masalah, ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita nyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam, dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. Karena kita telah lama meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita tidak beragama berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beragama dengan berbagai macam cara, baik itu keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang dibuat dan diadakan oleh manusia atas nama agama Allah. Padahal yang Allah perintahkan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Bahkan dalam hadis yang sangat terkenal sekali tentang hadis peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kira kita telah mengetahuinya. Dua perkara yang ditinggalkan oleh beliau, yang kalau kita berpegang dengan kedua perkara itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sedikit dari kaum muslimin yang bertanya pada hari ini, di mana saja, khususnya di negeri-negeri kaum muslimin, bagaimana cara beragama yang baik dari mereka, dari orang-orang taat yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak tahu jalan, berada dalam kebimbangan dan keheranan, kebingungan. Saya ingin beragama dengan cara yang baik. Bagaimana cara saya beragama dengan baik? Itu dipertanyakan. Cara beragama yang baik adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah beliau.
generasi yang pertama dari umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak pernah keluar dari sunnah beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rasulullah, utusan Allah. Yang Allah utus bukan fulan dan fulan, tapi yang Allah utus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Karena itu wajib bagi manusia mengimaninya. Karena itu sunnah wajib diimani, diyakini, dibenarkan, dan dikatakan, dan didakwakan, dan diamalkan. Itu sunnah. Tidak boleh keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap kehidupan keagamaan kita dari awal sampai akhir tidak boleh lepas dari sunnah, dan selalu akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kalau kita mengerjakan satu perbuatan ibadah, pasti kita akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kenapa saudara mengerjakan ini? Atau saudara mengucapkan ucapan, perkataan, zikir dan lain sebagainya. Ditanya, yang ditanya apa? Sunnahnya. Yang ditanya adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan ini ada sunnahnya dari kiai, tidak, enggak ada. Yang jadi Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara meyakini satu keyakinan, maka saudara ditanya, apakah keyakinan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saudara tidak ditanya, apakah keyakinan ini yang saudara yakini diyakini oleh Ustadz Fulan, Kiai Fulan? Tidak. Saudara akan ditanya, apakah keyakinan yang saudara yakini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah perkataan yang saudara ucapkan yang berkaitan dengan agama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah perbuatan ibadah yang saudara kerjakan diajarkan, diperintah atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Oleh karena itu, malaikat Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berpulang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara beragama, dan ini yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka ikuti bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya nenek moyang, sunnahnya bapak dan kakek-kakek mereka, sunnahnya guru-guru mereka. Ini salah. Harus kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Baru berubah cara dan sikap beragama kita. Dan pada saat itu Allah akan angkat dan muliakan kaum muslimin, karena mereka memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dahulu mulia karena mereka memuliakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat kebesaran kaum salaf, kemuliaan kaum salaf, dan kenapa kita diperintah untuk bermanhaj dengan manhaj salaf. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang hidup di zaman mereka tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita, tidak diperintah kita untuk mengikutinya.
tidak masuk ke dalam salafun salih. Karena itu dikatakan as-salafus salih, as-salaf yang salih. Mereka mulia, mereka besar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan sebagian dari pemuka-pemuka ahli bid'ah hidup pada abad pertama dan abad kedua, yakni pada generasi pertama atau kedua atau generasi yang ketiga. Tapi mereka tidak dikatakan as-salafus salih, walaupun mereka hidup pada masa itu. Sebagian pemuka ahli bid'ah hidup pada zaman sahabat. Ma'bad al-Juhani, pemuka mazhab Qadariyah, kan hidup pada zaman sahabat, pada zaman keemasan itu, pada kurun waktu yang terbaik. Demikian juga Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, dan lain-lain pemuka ahlul bidah hidup pada kurun waktu itu. Mereka tidak mulia, mereka hina. Kenapa? Karena jauh dari sunnah. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dan para pengikut mereka mulia, dan Allah muliakan mereka karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada perbuatan sahabat misalnya, atau perbuatan tabi'in, atau perbuatan atba'ut tabi'in yang menyalahi sunnah, wajib kita mengikuti atau meninggalkannya? Wajib kita meninggalkannya, tidak boleh mengikutinya. Lihat kebesaran dan ketinggian sunnah, yang dengan sebab itu Allah muliakan generasi yang pertama, karena mereka mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para sahabat Allah muliakan karena mereka mengikuti Rasulullah, mengimani Rasulullah, mengimani segala yang dibawa oleh Rasulullah, dan mereka membenarkannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah mereka benarkan. Tidak seperti kita yang pikir-pikir dulu, dibantah, dihujat itu setiap hari. Sebagian dari kaum muslimin yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit, mengkritik, membantah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tambah sakit mereka, sakit hatinya, nifaq. Para sahabat taslim, apa saja keputusan Rasulullah, amat sangat menakjubkan para sahabat itu. Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla memuliakan mereka, meninggikan mereka, dan Allah meridhoi mereka. Kenapa Allah meridhoi para sahabat? Saya kira ayatnya sudah tahu kita. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apakah karena fisik mereka? Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, jisim kamu, tidak. Tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Bukan karena fisiknya, tapi karena al-qalb, hatinya. Allah melihat hati para sahabatlah sebaik-baik hati manusia pada zaman itu, sesudah generasi para nabi dan rasul. Karena Allah memilih Rasulullah SAW dari yang selainnya. Allah memilih para sahabat dari yang selain mereka, karena hati mereka hati-hati yang baik, dan amal mereka. Allah meridhoi mereka karena mereka, ketaatan mereka
keimanan mereka. Dan Allah juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka. 3 generasi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan as-salafus salih. Tapi saya ingin mengatakan kepada antum sekalian bahwa mereka mulia, mereka tinggi karena sebab sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itu tadi saya katakan beberapa pemuka ahli bid'ah yang hidup pada zaman itu tidak mulia, hina mereka. Kenapa? Mereka meninggalkan sunnah, jauh dari sunnah. Karena bid'ah lawan dari sunnah. Contoh lain lagi, kalau ada perkataan seorang sahabat yang menyalahi sunnah, tidak boleh kita mengikutinya. Wajib kita tolak. Karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan setiap manusia secara mutlak, sahabat ke tabi'in, atba'ut tabi'in, boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk ke kubur Rasulullah SAW. Tidak boleh ditinggalkan, wajib diterima. Setiap manusia boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW. Maka generasi pertama para sahabat, kemudian generasi yang kedua dan generasi yang ketiga menjadi contoh yang terbaik bagi kita bagaimana mereka mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Generasi yang Nabi SAW katakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Karena itu manusia yang terbaik sesudah generasi para nabi dan rasul adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Khairun nas, dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati, dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum. Sebaik-baik. Kenapa mereka bisa jadi yang terbaik? Karena iman. Karena mereka ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma alladhina yalunahum pun demikian, at-tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ini yang kita kenal dengan as-salafus salih. Dan merekalah yang terbaik dari umat ini. Baiknya mereka karena mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Merekalah contoh yang terbaik. Karena itu diperintah kita bermanhaj. Manhaj itu cara dan sikap beragama, mengikuti cara dan sikap beragama mereka. Karena mereka telah mendapat keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengancam manusia yang menyalahi perjalanan mereka. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau Allah cukupkan, haqqan, benar adanya. Tapi Allah lanjutkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Tidak ragu lagi kita bahwa jalannya orang-orang mukmin ketika turun ayat yang mulia tidak lain melainkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Menyalahi perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan kehidupan keagamaan. Bukan perjalanan teknologi apa, tidak. Nah, itu masalah duniawi yang berjalan sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin.
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ancaman yang sangat mengerikan. 3 kali saya sebut sangat. Kami akan sesatkan mereka kemana mereka tersesat, terombang-ambing di dalam kesesatan, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena para sahabat kehidupannya adalah sunnah, tidak keluar dari sunnah. Kehidupan para sahabat adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kehidupan para sahabat adalah menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah. Kita tidak mengatakan bahwa mereka maksum, tidak. Para sahabat manusia, tapi mereka adalah orang-orang yang Allah telah ridhoi, Allah telah puji, Allah muliakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, secara mutlak umum, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kamu memiliki emas sebesar gunung Uhud, saya kira sebagian besar dari kita pernah melihat gunung Uhud, yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Besar gunung Uhud itu, punya emas sebesar itu, dan diinfakkan tidak mencapai derajat sahabat 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Wala nasibahu, setengahnya pun enggak. Luar biasa para sahabat itu. Ini generasi yang sangat besar. Semua kaum muslimin cinta kepada para sahabat, kecuali Rafidhah Syiah. Semua kaum muslimin cinta kepada salafus salih. Gak ada yang mengatakan benci kepada kaum salaf, gak ada. Hanya masalahnya mereka tidak paham, tidak mengerti. Seperti kaum muslimin semuanya mengaku ahlus sunnah, semuanya mengaku saya salaf. Bahkan di Indonesia itu masjid dengan judul, dengan namanya Masjid Salafiyah banyak sekali. Pesantren Salafiyah banyak. Jadi nama salaf, nama Salafiyah enggak asing. Karena nama yang besar dan diagungkan. Karena salaf Rasulullah SAW bersama para sahabat. Tapi apa yang dimaksud dengan salaf? Ada masjid, misalnya masjidnya Masjid Salafiyah, tapi di depan masjid ada kuburannya. Pesantren-pesantren Salafiyah, tapi mengajarkan tawassul yang batil, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Ini bukan ajaran salaf, berarti tidak kenal salaf. Karena itu mempelajari, kalau masalah salafnya nggak ada yang membencinya bisa murtad. Bagaimana orang membenci apa yang Allah puji dalam Al-Quran? Karena itu nama salaf besar di hati kaum muslimin. Tapi siapa salaf itu dan bagaimana? Itu banyak salah paham. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, semuanya ngaku salaf. Hatta yang berdemonstrasi ngaku salaf, hatta yang kuburiyun ngaku salaf, yang teroris pun dituduh salaf. Semuanya karena salaf adalah Islam yang menjelaskan tentang Islam kepada manusia. Karena itu mempelajari manhaj salaf harus ta'sil dan tafsil, harus berdalil dan secara terperinci. Bagaimana mungkin orang-orang takfiri yang mengkafirkan kaum muslimin mengaku bermanhaj salaf? Gak ada. Nah, kami juga ahlus sunnah wal salaf. Karena itu saya berharap di Malaysia ini para asatidzah menjelaskan tentang manhaj salaf secara ta'sil dan tafsil. Berdalil kenapa kita bermanhaj salaf.
dan secara terperinci. Karena semuanya mengaku salaf. Gak ada orang yang, oh saya bukan salaf. Gak ada yang berani ngomong begitu, kecuali orang yang paling jahil. Imma dia jahil, obatnya adalah ilmu, atau dia orang yang paling durhaka. Maka tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali hidayah dari Rabbul Alamin. Gak ada orang yang menentang salaf, gak ada yang berani. Karena salaf adalah Rasulullah. Karena arti as-salaf secara bahasa itu orang yang mendahului kita dalam umur, lebih tua dari kita, keutamaannya, imannya dan seterusnya. Menurut istilah orang-orang yang telah ketiga generasi yang tadi, 3 generasi itu dan para pengikut mereka. Nah, pertama harus dijelaskan kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj salaf. Adalah dalilnya 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian apa itu manhaj salaf, akidahnya dijelaskan secara terperinci supaya tahu. Kan aneh orang caci maki pemerintah, menentang pemerintah, demonstrasi, orasi. Ahlus sunnah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ini bukan ahlus sunnah, ini menyalahi manhaj ahlus sunnah, manhaj kaum salaf. Orang yang kuburiyun mengaku ahlus sunnah, kami ahlus sunnah, kami juga pengikut salaf. Ini salah, keliru. Nah, ini perlunya dijelaskan, ditegakkan hujjah. Karena as-salaf mewakili Islam. Kita tidak mampu mewakili Islam. Orang tidak bisa, orang di luar Islam tidak bisa melihat Islam itu dari generasi kita. Tapi orang di luar Islam pada zaman sahabat melihat Islam dari para sahabat itu, dari generasi para sahabat itu. Seorang tabi'in bercerita, sewaktu Ibnu Abbas berkhutbah di musim haji, dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji. Maka dia berkhutbah, berpidato, berceramah, menafsirkan surat Al-Baqarah dan surat An-Nur dalam sebagian riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jari di kitab tafsirnya. Tapi ini tuh mengatakan kalau sekiranya orang-orang Romawi, orang-orang Turki, orang-orang Dailam mendengar ini, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. Karena para sahabat wakil-wakil Islam. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang melihat Islam, orang di luar Islam melihat Islam itu dari generasi para sahabat, kemudian tabi'in. Dia menjadi wakil Islam. Kita tidak bisa mewakilkan Islam, menjadi wakil Islam. Orang tidak bisa melihat Islam dari kita, kecuali kita robah cara beragama kita. Mulai hari ini yang belum berubah, kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah, kembali kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Kalau tidak, kehidupan kita hina. Barangkali ini jamaah sekalian yang saya muliakan, yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.